ngerasa sih lur, ngerasa sih, merasakan dulu apa yang ada dan apa yang kita nikmati. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun kanggo kadang-kadang kabeh menawa nganti saiki tetep pinaringan sehat walafiat waras. Ya kayak biasa lur, cerita-cerita. Jadi lek wingi aku cerita soal barang-barang unik. Ini soal pring atau bambu kul macetos ya. Iku anjane bener-bener nyoto lho iku dikei. Jadi awak dhewe gak mergo apa-apa, gak mergo liya-liyane. Mergo kabeh iku ya iku mang pinaringane urip. Kabeh mergo urip. Kalau urip ya gak ono ngono-ngono iku lho. Iku wis pasti. Lah kate apa maneh lur? Awak dhewe lahir nang donya iki ya ora njaluk. Kabeh iku wis kuasane urip, kabeh iku wis karepe urip. Jadi gelem gak gelem ya awak dhewe kudu manut marang urip. Dadi kahanan apa ae sing ana nang donya iki, wujud apa ae sing nang donya iki ya wis kagungane urip kabeh. Awak dhewe kari nyekseni lan ngrasakno. Saiki aku cerita lur. Aku cerita. Tapi cerita iki ya nyata. Aku ya gak ngarang ya gak ngrekayasa. Iki bener-bener cerita nyata. Jadi selawase aku melok urip ya, selawase aku ngunci iki akeh hal-hal kesaksian sing tak saksiane ya sing tak rasakno dhewe. Salah sijine ya sing jange tak critakno iki lho. Dadi nalika iku ana bocah ya, ada seorang seorang remaja usianya kalau saat ini kira-kira 22 tahun lah, kurang lebihnya segitu, 22 tahun. Itu laki-laki, cowok masih bujang. Lah cowok itu sering apa kalau istilahnya itu sering kesurupan ya, cowok itu sering mengalami kesurupan. Jadi hampir tiap minggu sekali, tiap minggu, hampir 1 minggu itu hampir 2 kali 3 kali dia kesurupan di rumahnya, di kamarnya. Dan itu saya menyaksikan sendiri, dan saya juga tidak bisa berbuat banyak, nggak bisa berbuat apapun karena saya tidak mampu, karena saya tidak kuasa ya. Tetapi di balik itu ibunya, ibu kandungnya itu saya sendiri juga nggak paham, saya sendiri juga nggak tahu. Itu selalu memanggil saya. Setiap anaknya itu kesurupan, dia selalu memanggil saya. Gitu. Pada intinya saya disuruh untuk mengatasi atau menyembuhkan lah. Tapi gimana ya lur ya? Saya ini nggak bisa apa-apa, sungguh saya nggak bisa apa-apa. Sesuai apa yang saya dapat dalam laku manunggal, dalam laku kunci ini ya, sesuai yang saya dapat dari Wahyu Eko Buwono, ya Wahyu Pancagoib itu saya pakai salah satunya. Jadi kalau kadang-kadang sepuh mengatakan kinantenan sarwa mijil, nah itu saya mijilkan ya, saya mijil. Bukan saya sempurnakan, saya nggak bisa menyempurnakan apa-apa,
apalagi roh-roh itu saya nggak bisa menyempurnakan. Dan saya yakin semua manusia nggak akan mampu untuk menyempurnakan itu, nggak bisa, jelas. Walaupun itu laku putra Romo, laku kunci, nggak mungkin mampu. Itu sudah pasti, itu sudah jelas, ya, itu sudah jelas. Karena itu sudah kuasa kehendak Romo sendiri dalam hal penyempurnaan itu. Cuma kita sebagai putra dalam laku ini harus benar-benar mumpuni, harus benar-benar kita benar-benar bisa merasakan seperti yang saya alami. Nah, ketika saya dipanggil ke rumahnya, saya juga bingung loh, apa yang harus saya lakukan. Saya bingung, ya, saya bingung sekali. Karena apa? Anaknya itu, ya, remaja itu, anaknya itu, cowok itu, kalau dalam keadaan kesurupan itu matanya ini merah, sudah nggak ada putihnya, nggak ada hitamnya, merah semua matanya itu. Dan pandangannya itu sangat tajam, ekstrim loh, sungguh ekstrim, sungguh ekstrim. Sayangnya pas kejadian itu nggak ada yang punya inisiatif untuk mau video, nggak ada. Padahal adiknya juga cowok itu juga sering kena imbasnya. Nah, ketika itu, ini kejadian yang pertama ya, selama saya tahu, selama ibunya mengajar itu yang pertama. Begitu saya masuk kamar, saya dipanggil, saya dipanggil, disapa sama roh yang masuk ke dalam tubuhnya anak itu, remaja itu. Dalam arti itu saya dipandang seakan-akan itu mau dibantai lah, katakanlah begitu. Saya dipandang, kemudian saya disapa dengan suaranya dia yang sangat berat sekali. Kowe sopo gitu, kamu itu siapa, nyapanya gitu. Dan suara itu suara nenek-nenek gitu. Nah, terus saya bilang sesuai yang ada dalam hati saya, saya langsung mengatakan sesuai dengan asmo saya bilang, saya Kontowarno gitu. Saya bilang saya ini Kontowarno. Nah, setelah dia memperkenalkan diri dengan saya dan saya berkenalan, saya juga tanya, Mbah ini siapa? Saya bilang gitu. Nenek ini sopo, Mbah ini sopo. Dia bilang, aku Mbah Suci. Kemudian saya tanya kepada ibunya, Mbak Suci itu siapa? Bilang ibunya sama saya, kalau Mbak Suci itu neneknya dari bapaknya. Itu nenek dari bapaknya. Kelihatannya apa yang saya rasakan, neneknya ini punya kelebihan supranatural kayaknya, tapi saya nggak bisa memvonis. Neneknya bilang, saya bilang, Mbah, tolong keluar dari jasadnya cucu Mbah, nggak usah masuk ke jasadnya cucu Mbah. Si nenek juga bilang, mau saya bawa anak ini, jangan tak gowo putuku iki, gitu bilangnya, gitu loh. Ini serius loh, saya nggak merekayasa, ini serius, memang kenyataannya begitu. Jadi si anak ini mau dibawa, terus saya bilang, mau bawa kemana? Ke alam saya, ke alamku. Kalau dalam bahasa Jawa, nang alamku. Bocah iki jangan tak gowo nang alamku. Sebab apa? Aku wis gak tahu diilingi. Tuh. Akhirnya nego saya dengan simbahnya. Sudah. Ngeten mawon, Mbah. Ya, dalam bahasa kromo Jawa ya, kromo Inggil Jawa. Ngeten mawon, Mbah. Samenika napa ingkang dados panyuwunane Mbah? Kula sanggup maringi. Nyuwun apa, Mbah? Gitu. Mbahnya bilang, pokoknya aku diilingi gitu toh. Nah, si ibunya saya bilang, Mbak, tolong setiap malam Jumat lagi dikasih sesajen di rumahnya. Dalam bahasa Jawa papakan lah, untuk
si mbahnya itu biasanya kesukanya makanan apa gitu. Nah si ibunya bilang, anu Pak John, senengane telur direbus, sukanya itu telur direbus sama kopi tawar, teh tawar dan air putih, juga sama nasi 1 piring, sukanya begitu. Selain makanan itu sukanya roti tawar juga bisa. Akhirnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibunya, saya bilang, udah Mbak, mulai saiki wis sampean kayak suguhan ae bermalam lagi, sakno anak sampean, kasihan anak sampean, saya bilang gitu. Udah Mbak, mulai saiki Mbak, wis Mbak gak usah deh nanggone jasate putune Mbak, gak sama mlebu nang jasate putune Mbak. Ayo Mbak saiki balik nang asale. Asale suci, balik suci Mbak. Asale suci, balik suci, asale suci, balik suci. Akhirnya pada waktu itu saya ngunci di telinganya si anak itu. Saya ngunci, habis itu ngunci, anak itu sadar. Badannya lemas. Saya tinggal napas. Ya, terengah-engah dia. Dan pada kenyataannya akhirnya saya beri minum air segelas, saya mijilkan, kemudian diminum, dia bisa duduk, dikasih tahu sama ibunya, terus terima kasih sama saya begitu. Ini peristiwa yang pertama. Selanjutnya peristiwa yang kedua lor, ini yang lebih ekstrim lagi, ini peristiwa yang kedua. Pada waktu itu sore hari sekitar jam 18, jam 6 lah, sekitar jam 6 ya, jam 6 sore itu, sekitar jam 6 sore. Anak ini mengalami kejadian serupa, mengalami kejang-kejang ya, tensi panasnya itu menaik, kesurupan lagi. Dan si ibunya manggil saya lagi, wah ini ada apa lagi nih, saya bilang gitu. Terus saya datangi kamarnya, wah ini yang agak ekstrim loh, benar-benar ekstrim, luar biasa. Ya luar biasa itu begini, si anak ini mengerang-erang, meraung-raung seperti macan, seperti harimau, meraung-raung seperti harimau gitu. Jadi pandangannya itu ya persis harimau, dari pergerakan tubuhnya ya, itu betul-betul seperti harimau. Napasnya juga seperti harimau, meraung-raung gitu. Kan nggak bisa bicara loh, nggak bisa bicara. Nah, saya ini bingung juga, ini ada apa lagi, saya bilang gitu. Ya akhirnya saya tanya ibunya lagi, Mbak, iki wis duduk Mbak mana Mbak, iki duduk Mbak Suci mana, iki siji mana Mbak, iki Mbak sing mlebu nang rogone anak sampean iki, kira-kira sapa Mbak? Saya bilang gitu sama ibunya. Nggak tahu Pak John, gak ero Pak John, aku gak ero Pak John. Si anak ini kalau melihat orang lain misalnya yang nggak dia suka, dengar suaranya saja sudah mau melompat, mau menerkam gitu, mau menerkam. Suatu ketika itu ada suara temannya, ya mungkin ada sesuatu masalah lah sama temannya itu, jadi nggak pas, nggak cocok ya. Di luar tanya sama si adiknya, kenapa, ada apa gitu. Dia langsung melompat keluar, seakan-akan itu mau diterkam. Dan saya pegang, saya rangkul kan. Terus saya ajak ke tempat tidurnya lagi. Berontak dia loh, benar-benar berontak loh. Saya nggak kuat loh, saya nggak kuasa ini. Untuk yang ini saya benar-benar nggak kuasa. Saya mau tanya dia itu hewan, nggak mau saya tanya itu. Terus gimana cara menyelesaikannya gitu. Ya sesuai apa yang saya dapat dari Bini sepuh yang mengajari saya tentang laku konco gaib ini, saya terapkan loh. Saya ngunci di situ, kemudian saya mijilkan, saya kasih air minum, diminum sama dia. Kemudian dia duduk,
duduk, tangannya itu menunjuk ke arah lemari. Nah, saya bilang sama ibunya, Mbak, ono apa nang lemari itu? Gak apa Pak John, coba sampe delok. Akhirnya di dalam lemari itu dibuka, ada dompetnya si anak ini. Nah, dompetnya anak ini saya suruh buka sama ibunya. Buka Mbak, buka. Akhirnya dompetnya dibuka, diberikan sama si anak ini. Sambil meraung-raung anak ini menunjuk suatu barang atau benda, ya, menunjuk satu benda. Ini bendanya, ini. Kalau saudara-saudara paham, ya, kalau saudara-saudara paham, kira-kira ini benda apa? Benda ini, ya, ini sudah saya konsultasikan sama teman-teman saya yang ahli di bidangnya, yang ahli di bidang benda-benda magic seperti ini, ya. Ini barangnya, ini benda ini. Nah, kemudian ini saya juga bingung mau diapakan benda ini, gitu loh. Benda ini mau diapakan, gitu, mau diapakan. Ya tetap saya bawa. Akhirnya saya bilang sama si anak, saya bilang, barang ini maksudnya piye? Saya bilang gitu. Maksudnya gimana barang ini? Saya bilang gitu. Nah, ini loh bendanya. Nah, ini bendanya. Kalau saudara-saudara memahami tentang ini pasti tahu ini benda apa. Gitu. Nah, ini benda apa? Nah, setelah itu, ya, si anak ini saya kasih minuman, saya mijilkan tadi, saya minumkan, kemudian diminum, lama-kelamaan itu sadar, akhirnya sadar sungguhan. Saya tanya, setelah dia sadar, benar-benar sadar, saya tanya, "Iku barang opo?" Saya bilang gitu. Dia bilang, "Aku dikai bapak Pak, dikasih bapaknya." Ya terus, "Sampeyan gowo Pak, aku gak kuat." Benda kayak gini loh, benda kayak gini loh. Ini disuruh membawa saya, dia sudah gak kuat membawa. Artinya gitu. Kalau secara logika masa benda segini aja gak kuat bawa lur, kan gitu, secara logika. Tuh lur, ini loh bentuknya, ya. Nah, pasti paham kok kalau saudara-saudara yang memahami tentang hal-hal batu-batu ini pasti memahami ini batu apa, kan masih tahu. Nah, akhirnya saya bilang gini, ini yo duduk aku ini gak gelem ngono, enggak, bukan saya nggak mau membawa benda ini juga, bukan begitu, tapi bilang sama bapaknya dulu. Kebetulan bapaknya itu di luar kota lor. Ketika itu saya suruh telepon. Lah si bapaknya itu telepon, saya bilang, "Mas, iki ya apa anak sampean iki gak kuat nggawa barang iki kok sampean gawani. Sudah gak kuat bawa barang seperti ini kok sampean beri," saya bilang gitu. "Saiki anak sampean wis anu lho, istilahnya lu gak kuat lho iki, sering kesurupan," saya bilang gitu. Akhirnya si anaknya saya suruh ngomong sendiri sama bapaknya. Bilang sama bapaknya, "Pak, saya gak kuat Pak. Ya apa ini barangnya, gimana ini barangnya Pak? Suruh bawa Pak John aja," ngomongnya gitu. Suruh bawa saya maksudnya. Jadi mau nggak mau barang itu saya bawa sampai sekarang ini saya bawa. Gitu. Nah, ini saya bawa ya barangnya itu. Lah ini lur, saya juga nggak begitu, nggak mudah dengan mudah membawa barang ini. Artinya apa? Masuk dalam benak saya, pikiran saya, ini benda seperti apa. Kemudian saya konsultasi sama teman saya yang ahli di bidang benda-benda seperti ini. Gitu. Lah anak teman saya itu bilang, "Pak John, kalau menurut saya," teman saya bilang gitu, "Putra juga,
iki benda kul buntek, bilangnya gitu. Kul buntek tapi kodame macan putih. Gak sembarang wong kuat nggawa Pak Jon. Nek gak bener-bener wong iki sudah mumpuni. Jadi ini jenis batu kul buntet, ya, kul buntet, ya, yang berkodam macan putih. Tidak berhenti di situ. Saya juga tanya sama teman saya yang ahli di perkodaman, yang biasa ngisi-ngisi kodam itu, saya tanyakan. Memang jawabannya sama. Iya Pak, itu kul buntet tapi kodam alami. Kodam alami macan putih. Barang itu Pak turun-temurun mulai itu pembae biyen. Jadi turun-temurun mulai dari neneknya, mbahnya dulu, kakek neneknya dulu. Kakek neneknya dulu itu pelaku spiritual mendapatkan benda ini. Kemudian meninggal dikasihkan sama bapaknya anak tadi itu. Nah bapaknya itu nggak kuat, diturunkan kepada anaknya. Bapaknya aja nggak kuat, apalagi anaknya, kan gitu. Gitu. Jadi buktinya seperti ini loh, seperti ini. Singkat cerita, barang ini mau dibeli sama orang. Mau dibeli sama orang, dia berani menawar berapa saja. Saya bilang, tak tuku nih Pak, saya beli. Berapa Pak Jon minta? Saya bayar cash. Karena tahu bahwa benda ini mempunyai kodam macan putih itu tadi. Dia mau beli juga nggak sendirian. Dia juga bawa teman yang ahli di bidang ini, perkodaman, gitu. Kemudian dia berani bayar berapapun, seandainya bila 1 miliar pun, saya yakin dia pasti mau membeli. Karena ini benar-benar mempunyai kodam gaib. Tetapi saya bilang gini, sih Mas, tunggu dulu, nanti aja. Saya mau meditasi, artinya saya mau menanyakan dulu. Kalau memang ini mau dimarkan, akan saya markan. Kalau mintanya dilarung, akan saya larung. Itu. Akhirnya pada pertemuan pertama dia gagal mendapatkan ini, dan ini saya rituali. Jatuh. Saya rituali sendiri, ya, saya rituali sendiri. Saya tanyakan kepada Romo, benda ini gimana maksudnya, gitu. Dan ini mau dimaharkan, tetapi dia nggak mampu, gitu loh. Nggak mampunya gimana? Bukan soal mahalnya loh. Dia mau dimaharkan, ya, minta 7 tangkai bunga delima, 7 tangkai bunganya loh, bukan buah. Jadi bunga delima 7 tangkai, mintanya itu, ya, mintanya itu. Dan saya mendapat perintah ini. Saya kan juga nggak sendirian, saya konsultasi sama teman saya. Loh Pak, ini kan kodamnya macan, masa bisa bicara? Ya entah ini apa, mungkin dari angan-angan atau nggak tahu saya. Intinya begitu. Tiba-tiba di dalam ini bilang begitu. Minta 7 tangkai bunga delima. Dan maharnya uang sebesar 1.005 rupiah. 1.005 rupiah, ya. Saya ulangi lagi, maharnya itu minta uang 1.005 rupiah, maharnya ini, dan 7 tangkai bunga delima. Nggak mampu lah dia bayar. Dari mana dia mendapatkan uang 5 rupiah kalau pada tahun seperti ini, tahun sekarang ini. Dan yang diminta itu uang 5 rupiah yang koin itu, yang koin dulu waktu saya kecil itu, gambarnya burung apa itu ya, burung Sri Gunting kalau nggak salah waktu itu. Yang diminta itu sampai sekarang sudah nggak ada kabar. Ya sering-sering kontak, sering-sering telepon sama saya, Pak, saya ganda aja uangnya itu 5 juta atau berapa gitu, mintanya gitu. Saya nggak berani loh. Kenapa? Nanti kalau ada apa-apanya, imbasnya juga ke saya juga. Kalau ada tuntutan dari kodam-kodam ini,
imbasnya ke saya juga. Jadi saya nggak berani memberikan, tetap saya simpan sesuai dengan amanah dari bapaknya yang sering kesurupan tadi, suruh nyimpen saya, ya saya simpan aja. Mau gimana lagi? Memang kenyataannya begitu. Kalau menurut saya lur, kalau menurut saya ya, setangkai 7 tangkai bunga delima, kalau saudaraku ada ya, kalau saudara-saudara itu ada mempunyai bunga delima, sebetulnya itu kan cuma apa namanya, salepan, sandi kan lur. Bunga itu kalau dalam bahasanya kan kembang, kalau bahasa Jawa kan kembang gitu. Jadi pada kembali lagi kepada laku manusia ya, kembang seperti yang pernah saya katakan, kalau sungkem ojo sampai ngambang, jadi kalau benar-benar berbakti kepada Tuhan, itu jangan setengah-setengah gitu. Kalau tenggelam sekalian, kalau muncul sekalian gitu kalau menurut saya. Dan delima itu kalau menurut saya bukan berarti pohon delima. Nah, bukan berarti pohon delima. Delima itu artinya kalau dalam kitab Al-Quran itu dalimo. Jadi ada ayat yang berakhiran dengan dalimo ya. Di surat apa itu? Al-Ikhlas kalau nggak salah. Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan dalimo itu. Akhirnya dalimo. Kalau menurut saya seperti itu. Nggak tahu lagi kalau menurut sampean-sampean semuanya. Ya. Cukup apa yang bisa saya ceritakan lur pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan laku Manunggal ini. Semua nggak lepas dari kuasanya hidup. Semua adalah kehendak hidup. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.